Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erviana Eka Susanti dari SMA Negeri 1 Mojo Tengah CGP Angkatan 9 Wonosobo. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ada 3 pertanyaan pemantik utama. Yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Yang kedua, bagaimanakah perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemikiran saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Mari kita bahas satu persatu. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Setelah mempelajari modul 2.1, saya mencoba mengubah mindset saya. Dahulu saya hanya sibuk mengejar target materi dengan memberikan materi secara terus-menerus tanpa mempertimbangkan kebutuhan murid. Sekarang saya mencoba mengajar dengan melihat kebutuhan murid terlebih dahulu, mencoba menggali potensi dan minat murid. Yang kedua, bagaimanakah perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Perubahan pemikiran tersebut membuat saya berusaha mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Saya mulai belajar untuk menyiapkan berbagai sumber pembelajaran bagi murid, memberikan kesempatan bagi murid untuk memilih produk ataupun karya dari proyek pembelajaran. Soal pemantik yang terakhir, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi, banyak tantangan yang dihadapi, tetapi saya mencoba tetap bersikap positif dengan cara belajar berbagai metode ataupun model pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid. Lebih banyak menyiapkan sumber belajar, menyiapkan alat, bahan ataupun prasarana yang akan digunakan, serta mempelajari materi yang akan diajarkan sehingga lebih siap dengan soal pemantik dan bisa menjadi fasilitator pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap murid memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan jika guru memahami tujuan pembelajaran, mampu memetakan kebutuhan belajar murid, mampu menciptakan lingkungan belajar yang menarik minat murid, mampu merefleksikan kegiatan pembelajaran, serta menggunakan asesmen sebagai tindakan berkelanjutan. Sedangkan pemenuhan kebutuhan murid bisa dilakukan dengan melihat aspek kesiapan belajar murid, misalnya dengan memberikan materi sebelum kegiatan pembelajaran, memberikan pertanyaan pemantik pada awal pembelajaran. Minat murid, misalnya dengan memberi kesempatan murid untuk memilih penugasan sesuai dengan minat murid. Dan yang terakhir, profil belajar murid, misalnya dengan memberikan sumber yang beragam sesuai dengan gaya belajar ataupun pembuatan produk sesuai dengan gaya belajar, yakni auditori, visual, maupun kinestetik. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil optimal? Di sini guru harusnya memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Kebutuhan murid ada 3 aspek, yakni
kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Untuk membantu mencapai hasil yang optimal, maka guru sebaiknya menerapkan konsep diferensiasi konten, produk, ataupun proses. Bagaimana kaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul lainnya dalam program pendidikan guru penggerak? Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 adalah bahwa guru hendaknya mengajar murid sesuai kodratnya. Kodrat murid beragam, sehingga guru hendaknya memberikan pembelajaran sesuai dengan masing-masing kodrat murid. Hal ini sudah mencerminkan dari pembelajaran berdiferensiasi. Hubungan antara modul 1.2 dengan modul 2.1 adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi memiliki tantangan tersendiri. Untuk itu dibutuhkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mengajar dengan berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Dengan begitu, maka akan tercipta murid yang berprofil pelajar Pancasila. Hubungan antara modul 1.3 dengan modul 2.1 adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu visi dari guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi juga menjadi tolak ukur sekolah dalam menjalankan misinya. Hubungan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah bahwa dalam menjalankan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid hendaknya memiliki kesepakatan kelas. Hal ini akan mempermudah kegiatan pembelajaran sehingga tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi tercapai. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Semangat berkarya Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan.